Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan makalah bahasa Indonesia saya dengan judul Eksistensi Kedudukan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasika Nurfalah dengan NIM D04230447, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan beberapa struktur yang terdapat di dalam presentasi ini. Yang pertama, terdapat pendahuluan, yang kedua terdapat rumusan masalah, yang ketiga terdapat tujuan, yang keempat terdapat pembahasan, dan yang terakhir terdapat kesimpulan pada akhir presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 3 rumusan masalah yang terdapat di makalah saya. Yang pertama, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan bahasa Indonesia. Yang ketiga, apa saja upaya yang telah dikerahkan untuk menjaga eksistensi kedudukan bahasa Indonesia. Selain rumusan masalah, pada presentasi kali ini terdapat tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang kedua, untuk menganalisis apa saja tantangan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya apa saja yang dikerahkan untuk menjaga eksistensi kedudukan bahasa Indonesia. Sejak tahun 1945, bahasa Indonesia bukan hanya dijadikan sarana untuk berkomunikasi, namun sebagai lambang keberagaman budaya. Selain itu, di dalam dunia internasional, bahasa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam berdiplomasi. Lantas di era globalisasi seperti sekarang, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia dan tantangan apa saja yang dihadapi, serta bagaimana upaya pemerintah serta masyarakat dalam menjaga eksistensi kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi dan lambang kebangsaan nasional. Di era seperti sekarang, di era globalisasi, bahasa Indonesia dijadikan sebagai faktor penyatuan identitas nasional di tengah keberagaman budaya. Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa tantangan, antara lain seperti kuatnya arus globalisasi yang mengancam eksistensi kedudukan bahasa Indonesia, perkembangan teknologi dan informasi secara pesat, serta adanya pengaruh budaya atau bahasa dari bangsa luar. Nah, di tengah tantangan, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat atau pemerintah. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran dalam mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, diadakannya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terdapat 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki posisi yang penting dalam bahasa resmi dan bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia juga dihadapi oleh beberapa tantangan, antara lain kuatnya arus globalisasi dan dampak dari bahasa asing. Dan yang ketiga, diperlukannya tindakan untuk menjaga eksistensi kedudukan bahasa Indonesia yang dapat diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.